sama misalnya mau S2 atau mau jadi dosen, ambilnya S2, terus lihat di IG tuh, di sosmed, teman-teman kita udah pada kerja, udah pada menikah, punya anak mungkin ya. Nah, dari tadi kayak udah mengharap sesuatu seseorang yang datang. Serius ya, beberapa bulan terakhir ini tuh aku selalu lihat IG isinya orang menikah semua. Wow, hari yang sangat luar biasa hari ini. Saya kedatangan tamu yang tidak ada ekspektasi sama sekali. Halo guys, selamat datang kembali bersama saya Arifin, tuan rumah dari menjadi orang yang biasa, host yang biasa, channel yang biasa, dan selalu kedatangan tamu yang luar biasa. Halo Deborah. Halo Jas. Halo. Gimana kabarnya Deborah? Iya, luar biasa. Udah baik. Olahraga belum? Aduh, enggak pernah nih. Okay. Udah lama. Oke, jadi hari ini kita akan sedikit ngobrol masalahnya Deborah. Enggak. Nih? Masalah kita semua. Kita enggak punya masalah. Oh iya, siap. Kita suka buat masalah soalnya. Oh, gitu. Enggak. Mungkin caipin aja. Oh iya kayak. Dan apa yang akan kita obrolin sore ini? Apa ya? Kalau umur-umur segini biasanya ngapain sih, Anxiety mungkin. Aku soalnya gini, ngerasa resah dan gelisah. Kenapa nih? Enggak ya, karena mungkin ada banyak tuntutan gitu kan. Setidaknya bukan tuntutan dari lingkungan, tapi tuntutan untuk diri sendiri gitu kan. Ya mungkin semua orang hari ini ngerasa seperti itu. Tapi kamu ngerasa hal yang serupa nggak sih? Kayak kamu menuntut dirimu sendiri untuk menjadi lebih baik. Dan kamu keras terhadap dirimu sendiri gitu. Wah. Iya sih, iya. Kalau itu iya. Nah, aku juga punya standar sendiri, punya goal sendiri. Terus misalnya kayak tahun ini mau ngapain, tahun depannya ngapain. Terus nanti diperinci lagi. Terus kalau misalnya nggak kesampaian gimana, plan B-nya apa gitu. Jadi udah dari dulu kayak gitu sih. Dan menurut kamu itu wajar nggak sih kita lakukan seperti itu tuh? Menurut aku sendiri sih itu wajar ya, karena ya. Itu bagian dari perencanaan hidup gitu loh. Kayak kalau kita mau dapat yang terbaik ya kita harus siap, kita harus merencanakan. Kadang yang direncanain aja belum tentu nyampe gitu loh, bisa meleset, apalagi nggak disiapin. Benar sih, karena emang sesuatu yang terbaik itu ketika kita siapkan meskipun tidak menjadi sebuah kenyataan gitu. Setidaknya kita udah persiapan. Usaha dulu lah ya. Usaha dulu apa-apa. Oke. Dan menurutmu keras terhadap diri sendiri itu boleh nggak sih? Wah. Ya, it means kayak gini loh. Kerasnya gimana nih? Kerasnya kayak ya beberapa karakter itu mereka menuntut diri mereka sendiri, yang terkadang apa ya? Itu membuat mereka nggak bisa bersosialisasi, pada akhirnya mengurung diri, menjadi individualistik gitu kan. Dan ya dia kelihatan kuat gitu di luar, tapi kita kan nggak tahu dalamnya gimana gitu. Kayak ya ada sebuah penelitian itu kan yang semalam saya baca, itu dia mengatakan kalau berinteraksi sama orang itu membuat tingkat stres kita jauh lebih berkurang daripada kita tidak berinteraksi sama sekali gitu. Kamu sepakat dengan kayak gitu? Iya, banget. Soalnya kalau misalnya sendiri tuh ya pasti beda, kita nggak akan sekuat sama orang-orang yang lain. Kalau misalnya ketemu orang itu tuh pasti ada mood tersendiri, yang entah yang teman kita ngereceh lah gitu, atau yang emang kita jatuh pun tuh ada yang ya udah, ada yang nyemangatin gitu. Setuju banget sih. Setuju banget ya. Yeah. Kamu tipe orang yang suka sendiri atau suka bareng-bareng? Nggak, jangan bilang suka bareng, tapi barengnya sama dia. Gitu. Aduh, tahu aja. Enggak. Jadi aku bisa dua-duanya ya. Kalau misal ada waktu buat sendiri, ada waktu buat ngumpul gitu. Ada saatnya kalau misalnya aku lagi kayak nggak baik-baik aja, kadang aku memilih buat sendiri dulu gitu, nenangin diri sendiri dulu. Cuman kadang kalau ada waktu juga yang aku mungkin lagi kayak espaneng gitu, yang hektik, yang stres gitu, aku juga butuh teman, butuh orang lain buat cerita, atau butuh
mood biar dia nggak sedih-sedih amat. Kalau ketemu orang tuh pasti ada aja yang diceritain terus gimana cara mereka. Kadang aku lihat orang senyum aja udah seneng gitu. Oh iya, iya. Apalagi dia yang senyum. Iya iya benar. Betul. Dia yang mana? Oh, iya. Ada. Enggak ada. Ya benar sih. Tapi kamu lebih cenderung kemana sih? Maksudnya, I mean kayak gini. Sometimes aku ngerasa aku lebih cocok sendiri banget gitu. Aku pernah pada fase dimana kayaknya aku nggak butuh orang deh. Oh, kayak gitu. Okay. Jadi aku bisa ngelakuin semuanya sendiri gitu. Tapi nggak tahu beberapa bulan terakhir setelah aku melatih fase itu, karena emang dari awal aku itu orangnya suka discuss gitu ya, suka ketemu sama orang baru. Mungkin waktu itu aku ngerasa bahwasanya aku terlalu lama berkumpul dengan lingkungan ini, kayak butuh sesuatu yang baru gitu loh. Jadi kayak butuh lingkungan yang baru. Aku ngerasanya kayak gitu. Tapi pada akhirnya aku menyadari aku adalah orang yang suka bertemu sama orang gitu, suka ngobrol sama orang, berbagi pikiran dan berbagi perspektif gitu. Tapi kalau kamu sendiri lebih cenderung kemana? Antara kumpul bareng sama orang atau ya mungkin lebih nyaman sendiri gitu? Dua-duanya. Kalau kan ada introvert sama extrovert gitu ya. Kalau introvert kan mungkin lebih, itu kan bedanya kayak nge-charge energi kita. Kalau introvert itu lebih ke sendiri gitu. Kalau extrovert pas ketemu orang dia tuh bisa kayak bersemangat lagi gitu. Nah, aku tuh tengah-tengah ambivert, walaupun secara psikologi sebenarnya istilah ambivert itu nggak ada ya. Pasti ada tendensi ke salah satu. Kalau jadi mungkin ibarat persentase tuh aku kayak 51%, 41% gitu loh, tipis. Itu lebih ke introvert sih. Jadi lebih ke sendiri. Cuman ya itu tadi. Jadi kan tipis juga. Jadi kalau sendiri terus juga stres juga. Oh iya, benar sih. Sama saya juga. Tapi kamu juga nggak menutup kemungkinan bergaul sama orang lain tapi nggak suka traveling? Nah, mungkin kayak lebih ke kalau ada free time lebih milih buat sendiri sih. Gitu. Karena biasanya kalau misalnya dari zaman sekolah terus kuliah tuh kayak aktivitas padat gitu loh, kayak udah ada les 1, les 2 gitu kadang, terus sampai malam terus-terusan. Jadi kalau ada waktu luang, aku jadinya istirahat gitu, kayak ya udah di rumah aja, biar nggak capek gitu. Okay. Tapi kamu ngerasa nggak sih kalau misalkan hari ini kan banyak nih yang mungkin artikel yang kita baca gitu tentang anxiety, kegelisahan kita di umur-umur yang sekian gini, atau mungkin istilah kerennya hari ini itu quarter life crisis gitu ya. Aku nggak tahu juga kenapa tren ini menjadi sebuah isu yang sangat boom gitu. Itu kamu identifikasinya ini aja dulu. Kamu merasakan itu juga nggak sih? Kayak kegelisahan, mempertanyakan masa depan kita. Kalau kayak gimana? Iya. Iya, kayaknya setiap orang kayaknya. Iya, sama. Pasti kayak di umur-umur biasanya tuh kayak puncaknya tuh juga umur 20-an, 25. Pokoknya kayak habis selesai kuliah gitu ya. Karena itu masa transisi tuh yang biasanya belajar. Kita taunya belajar, ngerjain tugas, laporan, kerja kelompok. Pokoknya isinya nugas mulu, terus nilai gitu. Kayak kita orientasinya ke nilai. Sedangkan habis lulus kita ke hidup yang nyata gitu, yang sesungguhnya yang nggak ada nilai-nilaian ya gimana cara kita interaksi sama orang lain, gimana kita dapat kerja, mungkin mikirin jodoh gitu, mikirin rumah, mikirin mobil dan lain sebagainya. Pasti mempertanyakan itu sih. Terus kemudian kalau kamu sendiri ya kita perlu nge-manage emosional kita sendiri kan ya. Kita nggak bisa menaruh bergantung sama orang lain gitu. Nah itu tuh kalau kamu sendiri biasa yang kamu lakuin apa? Untuk manage biar nggak terlalu gelisah, biar nggak terlalu stres gitu, depresi gitu. Karena ada aku baca artikelnya kan ya generasi kita tuh generasi yang banyak depresinya gitu. Ya banyak faktor kan di situ. Ya seperti halnya hari ini gitu, penggunaan media sosial yang dimana kita selalu nge-compare diri kita gitu itu anak muda banget tuh ya. Ya mungkin salah satunya di situ. Terus kemudian ada juga yang mengatakan setiap generasi semakin tua gitu, ketika tahunnya semakin berjalan itu mereka tuntutannya akan semakin tinggi gitu, baik tuntutan dari lingkungan maupun tuntutan dari dalam diri sendiri mereka sendiri gitu. Tuntutan sukses, definisi sukses mereka itu loh beda gitu. Iya benar-benar. Kalau kamu sendiri gimana tuh ngelihat ada fenomena kayak gitu tuh?
Gimana nih? Kalau yang sosial media itu ya kayak ya orang pasti cenderungnya membanding-bandingkan. Tapi kayaknya dari dulu dari kecil pun juga mungkin kita udah terbiasa dibanding-bandingkan gitu ya. Kadang di sekolah pun ada yang peringkatnya lebih, nilainya lebih, terus nanti kayak ya udah biasa lah, itu ia yang lebih pinter, ini dia yang lebih jago di bidang ini kayak gitu. Nah kalau aku sih itu aku tahu gitu loh, sadar itu bisa pemicu stres ya, atau kita biasanya istilahnya tuh stressor. Nah di situ berarti tahu batasan gitu loh, mana yang aku bisa compare sama mana yang nggak usah gitu. Nah sedangkan sosmed itu kita lihat feed orang, lihat story orang, dan kadang di usia yang sama, oh dia udah dapet ini, dia udah mencapai ini itu, pekerjaan yang mapan gitu, misalnya udah ada rumah, udah menikah gitu, misalnya Cak Ipin kapan ya? Jangan ditanya. Oh, gitu. Oh itu sensitif ya. Soalnya masih belum ada. Oh gitu. Enggak. Sebenarnya belum ada yang datang aja sih. Oh gitu. Itu bukannya cowok yang datengin. Oh iya sih. Mau nungguin cowoknya datang. Terus. Sampai mana tadi ya? Sampai ngeliat temen menikah, beli mobil gitu. Nah, jadi kalau buat sosmed sendiri aku jarang pakai sosmed ya. Paling aku lebih kayak kalau upload gitu di story lebih ke special event, kayak ada yang ulang tahun, mungkin ngucapin ada wisuda kayak gitu sih. Jadi nggak yang ada kan yang kayaknya tiap hari bahkan sehari berkali-kali ngepost, sebenarnya nggak masalah juga. Dan sebagai pengguna selain kita kan bisa bikin konten, kita bisa lihat juga story orang gitu ya. Nah kalau lihat ke nge-scroll sosmed sendiri aku juga jarang ya, karena sosmed itu kan buat hiburan sebenarnya. Tapi sebijak kita pakainya gimana? Kalau kita terus-terusan mantengin itu sosmed, ada yang pertama waktu kita habis di sana, hal yang kita harus kerjain jadinya ke spare waktu di sana lebih banyak, jadi nggak produktif juga ke kitanya gitu. Yang kedua kita merasa kayak insecure gitu, kok dia lebih cantik ya, lebih tajir, semuanya ada gitu. Sedangkan orang itu pasti ngupload yang bagus-bagusnya, yang jeleknya dikit sendiri udah gitu. Filter gitu ya. Iya gitu. Jadi terus misal nih kita punya followers atau following kita banyak sampai 1000 gitu. Nah dia yang bikin story itu kan pasti banyak ya, walaupun nggak 1000-1000-nya itu bikin story, mau liatin sampai kapan gitu, itu pasti secara nggak sadar ya jatuhnya kedua hal tadi, ke waktu sama ke emosional kita yang merasa kita insecure gitu loh. Daripada kayak gitu, kayak ya nggak ada faedahnya juga selain kita jadi merasa kayak nggak ada apa-apanya. Jadi mending kayak kalau aku mau compare tuh lebih lihat ke kalau ada orang nih sukses, misalnya dia udah kuliah misal ke luar negeri atau dia menang lomba sana sini gitu kan. YouTuber juga sekarang udah banyak ya konten-kontennya kayak gitu. Nah kayak cara apa sih dia bisa sampai kayak gini sekarang? Pasti di belakangnya itu ada ceritanya gitu. Entah dia yang belajar terus menekuni bidangnya atau nggak kemakan omongan netizen kayak gitu. Nah itu yang aku ambil, jadi aku tahu batasan di mana aku harus ngebandingin dan enggak gitu. Kayak gitu sih. Tapi nggak terpengaruh ya, kamu udah dapet sama dirimu sendiri gitu ya. Jadi, iya, lebih ke bodo amat. Aku liatnya kayak aku kayak kasih kategori gitu loh, orang terdekat aku sama netizen itu kadang mereka nggak tahu kita bahkan gitu. Ada yang cuman tahu, ada yang memang benar-benar nggak kenal, nggak tahu juga gitu. Kenal sama tahu beda kan. Kalau misalnya kita gini kenal ya Cak ya, iya. Kenal atau tahu? Bukan. Atau mau kenalan lagi? Kalau kenalan lagi dong. Kalau maksudnya kenalan lebih dalam. Oh, gimana nih? Nggak nyampe. Kalau kenal itu kan dua arah. Misalnya ditanya, oh Deborah kenal Cak Ipin? Oh iya kenal. Nah nanti waktu si orang itu nanya ke Cak Ipin, oh kenal Deborah, pasti jawabnya harus iya gitu. Kalau misalnya ditanya, oh tahu Justin Bieber gitu, iya aku tahu dia tuh penyanyi internasional itu. Tapi kalau Justin Bieber ditanya kan, ya emang kita nggak kenal gitu ya, dia juga nggak tahu siapa aku gitu kan, beda gitu. Nah netizen itu nggak semuanya kenal kita loh, kadang cuma tahu, ada juga yang bahkan nggak tahu kita sama sekali gitu. Ngapain ngomongin dengerin omongan netizen yang nggak tahu kita gitu, kayak ya gila aja gitu. Nah gini, aku tertarik sama ini nih sih, kan kamu udah nemu dirimu itu sebenarnya seperti apa gitu, nggak terlalu banyak terpengaruh oleh lingkungan atau sosial media yang hari ini hadir gitu. Nah tapi kecenderungan kita hari ini kan pengen menjadi seseorang yang selalu dilihat gitu kan, selalu disorot gitu, selalu wah gitu. Kayak misalkan adanya media sosial, kita bisa kayak seakan-akan menutup diri untuk terlihat cantik gitu, terlihat pandai gitu, terlihat punya banyak prestasi gitu kan. Ya
itu oke gitu. Tapi kalau menurut saya itu bakal berdampak buruk untuk orang yang lihat gitu. Karena bagi teman-teman dan orang yang menjadi followers itu akan ngebandingin diri mereka dengan postingan itu, cenderungnya bakal ke situ. Nah, itu tuh ngelihat fenomena seperti itu kayak bagi orang yang masih ikut-ikutan, kemudian mereka belum punya kepercayaan diri untuk menjadi diri sendiri gitu. Itu ada sesuatu yang harus kita gunakan nggak sih untuk apa ya, membangun diri kita agar kita tetap bisa menjadi diri sendiri tanpa melihat membandingkan diri kita dengan orang lain, even itu dengan lingkungan kita yang nggak ada di media sosial gitu kan. Kayak teman SD kita yang udah sukses, teman SMP kita yang hari ini udah jadi apa gitu kan, terus teman SMA, teman kuliah udah jadi apa, itu kan kecenderungan kita ingin menjadi sosok yang salah nggak sih kalau kita menjadi orang biasa itu? Nah, karena kalau kita ekspektasinya tinggi banget itu ya, itu kan akan juga memicu tingkat depresi kita kan, tingkat stres kita kan ya. Itu kamu ngelihatnya di situ gimana? Kalau buat ini ya berarti pengguna sosmed itu yang compare. Sebenarnya kalau dari kita yang share itu bisa pilih yang apa ya? Kalau aku sih lebih suka tuh nge-share experience kita atau misalnya kayak prestasi juga bisa, mungkin lolos beasiswa atau menang lomba juga bisa gitu. Nah, kalau buat pengguna sendiri sebenarnya ya gampang-gampang susah atau susah-susah gampang sih ya nggak gampang lah pokoknya. Itu pertama tetap harus kesadaran diri sendiri ya, tapi sebenarnya kan ada dua faktor gitu, bisa dibilang internal sama eksternal. Internalnya itu dari diri sendiri, eksternalnya bisa dari lingkungan yang kayak ngajakin terus udah stop lah, jangan banding-bandingin. Nah kalau kayak gitu di sosial media pun juga banyak gitu loh konten-konten yang udah jadi diri sendiri gitu, nggak usah banding-bandingin. Dan yang kedua tuh selain eksternal tadi bisa datang juga dari orang sekitar. Cuman masalahnya itu kadang orang terdekat kita sendiri itu yang membuat kita kayak gitu. Nah, gitu, untuk ngebentengin diri kita gitu loh. Nah, kalau kayak gitu berarti kan itu eksternal. Nah, dari internalnya berarti yang harus oke ya. Kita bisa baca buku, nonton konten. Pokoknya kita adalah sebagaimana apa yang kita konsumsi sehari-hari gitu loh. Semakin banyak lihat konten yang positif, semakin dengar yang positif, kita juga jadi orang yang positif yang kayak gitu. Benar. Jadi emang kontrol diri kita, apa sih yang seharusnya kita konsumsi di media sosial, apa sih yang seharusnya kita lakukan gitu kan. Nah itu aku narik kesimpulannya kita harus punya plan sih untuk masa depan gitu. Jadi kita bisa mengukur besok itu kita mau ngelakuin apa, terus bisa ngekontrol kita mengkonsumsi buku apa, konten yang seperti apa gitu. Itu sih yang menurut. Jadi salah satu kenapa Anda itu gelisah dan stres, karena mungkin Anda belum punya tujuan yang pasti. Setuju, benar. Arah. Kalau kita udah punya tujuan yang pasti tuh, pikirannya kita enggak kemana-mana, agak mengerucut gitu, fokus kayak gitu. Jadi kita udah cukup ngerasa terukur. Besok aku ngelakuin ini. Besok aku ngelakuin ini. Dan itu rasanya enak banget sih. Jadi overthinkingnya berkurang gitu. Karena tubuh itu beraktivitas ya. Iya benar-benar setuju. Kalau aku biasanya itu kayak analoginya, misal nih dari sini ya ke Simpang 5 Gumul. Nah kalau dari luar kita kan belok ke kiri, terus habis itu ke kiri lagi misalnya kayak gitu. Bisa nggak ke kiri terus habis itu belok kanan? Bisa. Kalau keluar terus belok kanan? Bisa, tapi jalannya beda, muter ya kan, lebih jauh juga. Nah sama, kalau selama kita tahu kita mau kemana, tujuan kita apa, kalau misalnya andai kata kita salah jalan, kita tuh tahu gitu, kita udah terlanjur belok kanan, ya udah lewatnya sana, yang penting nyampe gitu. Tapi dia lebih jauh dalam artian waktunya atau prosesnya lebih lama. Sama misalnya mau S2 atau mau jadi dosen, ambilnya S2, terus lihat di IG tuh, di sosmed, teman-teman kita udah pada kerja, udah pada menikah, punya anak mungkin ya. Nah dari tadi kayak udah mengharap sesuatu seseorang yang datang. Serius ya, beberapa bulan terakhir ini tuh aku selalu lihat IG isinya orang menikah semua. Jadi kayak aduh, padahal beda orang gitu loh. Jadi kayak kok pada menikah semua, ini bulan apa sih? Sampai aku tanya temanku, ada bulan khusus menikah ya? Emang ada tanggalan-tanggalan kayak gitu ya gitu. Saya kan juga nggak tahu gitu.
Jadi itu yang ada di otak gitu. Terus kata teman, oh iya umur segini tuh emang ya udah wajar, emang usia menikah gitu. Iya, benar nah sih. tapi kan balik lagi tadi, Karena menikah belum tujuan kita, ya nggak apa-apa kan, maksudnya kan kayak gitu kan, maksudnya yang pengen disampaikan kan kayak kita nggak harus jadi lingkungan kita kok, misalkan teman-teman kita udah nikah ya udah nggak apa-apa, Ya, mereka kan lebih cepet jalannya kan, jalurnya lebih cepet, tapi kan jalurku belum tentu ke sana gitu, meskipun jalanku agak panjang, tapi ya someday aku bakal menikah juga kok, tapi belum untuk hari ini gitu. Bukan karena aku menikah karena teman-teman udah menikah, tapi karena ya emang udah siap dan ada yang dikejar kan. Dan ada yang datang juga. Waduh. Siapa nih yang datang? terus tadi. Iya gitu. Jadi akhirnya ya, meskipun perjalanannya nggak jauh, yang penting kita udah punya tujuan, kita mau ke sana gitu. Lagian jalannya juga beda. Misal tadi kan mau jadi dosen, yang lain udah kerja, ya berarti kan kalau mau jadi dosen biasanya S2 dulu kan, S2 dulu baru kerja. Kalau emang mau langsung jadi dosen ya mau kerja dulu juga boleh, tapi dosennya nanti gitu kan. Nah sedangkan yang emang lulus misalnya mau langsung kerja, ya mereka nggak ambil S2 gitu. Tujuannya apa? Kerja. Ya udah, tujuannya aja udah beda, ya nggak bisa dibandingin dong gitu. Jalannya juga pasti beda. Wow, jadi untuk mengatasi biar nggak terlalu banyak overthinking dan stres itu we have to set our goals. Goals. Itu yang paling penting. Aku ngerasain banget soalnya. Goals itu penting, dan kita how to commit. Kita komitmen untuk setiap hari melaksanakan gimana nanti goals ini dipersiapkan. Karena goals yang besar itu nggak dibangun dalam 1 atau 2 hari, 1 minggu atau 2 bulan gitu, enggak, tapi mungkin bisa katakanlah bertahun-tahun. Dan setiap perjalanan itu kita harus mempersiapkan bagaimana kita menuju semakin dekat pada goals kita. Iya. Itu sih. Mantap. Jadi, waduh. Oke, that's all untuk topik kita hari ini. Terima kasih banyak Deborah sudah hadir di sini. Terima kasih loh, Cak. Iya. Semoga ada segera yang datang. Aduh. Siapa nih datang nih? Thanks for watching and see you in the next video. Bye bye. Bye.